Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan soal TWK, yang mana ini merupakan masih bagian dari 1. Oke, langsung saja kita lanjut pertanyaannya. Ya, untuk yang baru pertama kali klik video ini merupakan bagian 2 ataupun sambungan dari video sebelumnya, karena berhubung supaya tidak jenuh dalam mengingat ataupun mengulang soal TWK. Jadi kita break dulu dan kita sambung pada video kali ini pertanyaan yang ke-11. Jadi untuk pertanyaan yang ke-11 ialah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih berhak mengikuti pemilihan umum. Pernyataan ini merupakan contoh upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang A. Pertahanan dan keamanan, B. Pemerintahan, C. Ekonomi, D. Hukum, dan E. Politik. Untuk jawabannya yang ke-11 ini adalah E, yakni bagian dari politik. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 12. Contoh perbuatan adil yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau 1945 adalah setiap orang berhak A. Mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan, B. Mendapatkan bagian sesuai dengan kedudukan, C. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, D. Menerima bagian sesuai dengan prestasi, E. Menerima bagian yang sama. Dan untuk jawaban dari pertanyaan nomor 12 ini ialah D, yakni contoh perbuatan adil yang dapat menciptakan persatuan ialah menerima bagian sesuai dengan prestasi. Oke, pertanyaan nomor ke-13. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu bidang legislatif nasional. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari A. Machiavelli. Maaf jika ada kesalahan dalam pembacaan nama. B. J.F. Strong, C. R. Cranebors, D. Abu Daud Busroh, E. Immanuel Kant. Dan untuk jawabannya tentu ialah B, yakni J.F. Strong, yang merupakan pernyataan dari negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu bidang legislatif nasional. Selanjutnya pertanyaan nomor 14. Pernyataan berikut yang benar mengenai bentuk negara kesatuan adalah A. Bentuk negara yang memiliki negara-negara bagian, B. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan penuh terhadap negara bagian, C. Terdiri dari atas satu pemerintah negara bagian dan satu pemerintah federal, D. Hanya ada satu undang-undang dasar kepala negara, kabinet, dan parlemen, dan E. Setiap negara bagian memiliki kekuasaan menyusun undang-undang dasar sendiri. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 14 ini adalah D, yakni hanya ada satu undang-undang dasar kepala negara, kabinet, dan juga parlemen. Selanjutnya pertanyaan nomor 15. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap segala bentuk penjajahan. Ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, E. Alinea ketiga, D. Alinea keempat, dan E. Alinea pertama hingga keempat. Jawabannya kira-kira apa yang benar? Jadi di sini merupakan alinea pertama, yakni jawabannya adalah A. Selanjutnya pertanyaan nomor 16. Berdasarkan pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas dari A. Setiap warga negara,
TNI AD, AL, dan AU. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Seluruh rakyat yang tinggal di Indonesia. Seluruh warga di dunia sebagai bentuk dari rasa setia kawanan internasional. Jawabannya adalah berdasarkan pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas dari C yakni TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lanjut pertanyaan nomor 17. Berikut ini yang merupakan contoh peran serta positif warga negara dalam kegiatan pemerintah. A. Menunjukkan kekayaan. B. Membayar pajak tepat pada waktunya. C. Membangun hotel-hotel berbintang. D. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. E. Memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Untuk jawabannya ialah B, di mana merupakan contoh peran serta positif warga negara dalam kegiatan pemerintah. Yang benar di sini ialah bayar pajak tepat pada waktunya. Selanjutnya pertanyaan nomor 18. Mencetak uang dan menentukan nilai mata uang merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan daerah otonom dalam bidang ekonomi, E. Hukum, fiskal, D. Sosial, E. Administrasi. Di sini jawaban yang benar ataupun yang paling tepat adalah yakni fiskal. Mencetak uang dan menentukan nilai mata uang merupakan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan daerah otonomi dalam bidang fiskal. Selanjutnya pertanyaan 19. Kan pernyataan di bawah ini. 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bersihkan kabinet di Kora dari unsur-unsur PKI. Turunkan harga. Pernyataan di atas adalah isi dari A. Trikora, Tritura, Tugu Rakyat, Dewi Kora, dan E. Tripitaka. Pun untuk jawabannya adalah di mana pernyataan ini merupakan bagian dari Tritura. Pertanyaan yang terakhir. Ini yang tidak termasuk dalam peristiwa yang terjadi di negara-negara Blok Timur berakhirnya Perang Dingin, yaitu A. Dibubarkannya Warsawa, diturunkannya Presiden Rumania Nicolae Ceausescu, diturunkannya Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev. Maaf jika ada kesalahan dalam pembacaannya. Tentunya tembok Berlin, Latvia, Lituania, Estonia, Georgia, Moldova memisahkan diri dari Uni Soviet. Jawaban dari pertanyaan terakhir ini adalah C ya, diturunkannya Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev. Maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan namanya. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.